Baik, pada hari ini kita bahas tentang variabel random dengan bagaimana nanti variabel random tersebut bisa membentuk distribusi probabilitas. Oke, modulnya ada saya siapkan, saya buka dulu. Ya, Anda nanti download dulu di portal. Ya, ini dia modulnya, variabel random dan distribusi probabilitas. Ini mau kita percobaan, saya pastikan dulu belum ada yang dijalankan. Oke, jadi yang pertama variabel random. Variabel random itu apa? Jadi ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang teori probabilitas, teori kemungkinan. Nah, teori kemungkinan itu berarti ada sebuah kejadian yang kita tidak tahu apa yang status terjadinya, ya. Apakah akan terjadi atau tidak akan terjadi. Nah, itu namanya kemungkinan. Dan ya kalau kaitannya dengan istilah random berarti itu kejadiannya bisa yang mana saja gitu. Misalkan kita melempar mata uang, ada gambar, ada angka. Nah, kejadiannya bisa gambar, bisa angka. Bisa mana saja gitu, karena tidak pasti dan ya bisa terjadi yang manapun dalam hal mata uang itu kan kemarin peluangnya kebetulan kita anggap sama ya, apakah yang akan muncul angka atau gambar ya. Nah, kejadian yang seperti itu, nah, kejadian yang kita tidak bisa, ya belum bisa kita pastikan di awal apa yang akan terjadi. Nah, itu namanya statusnya status random. Nilainya nilai random. Nilainya nilai random. Nah, variabel yang menyimpan nilai seperti itu disebut dengan variabel random. Nah, secara definisi variabel random adalah fungsi berharga real. Jadi variabel random itu nilainya nanti real. Apa bedanya real dengan kenapa nggak disebut integer di sini ya? Apa disebut integer? Apa bedanya? Ayo, ada yang ngomong dulu. Apa bedanya real dengan integer? Kalau di sini kan fungsi berharga real. Nah, kenapa tidak disebut integer? Ada yang mau bicara? Silakan. Fungsinya berharga real. Maksudnya apa real? Ayo. Saya yakin ini nggak ngomong sendiri. Apa beda real sama integer? Apa bedanya real sama integer? Ini kedengaran nggak ya? Halo? Ini kedengaran nggak ya saya bicara? Iya, Pak. Oh, dengar. Perbedaannya real sama integer itu kalau real itu buat angka-angka desimal ya, Pak. Kalau misalkan integer buat angka bulat. Iya. Oke. 93 ya. Ya, kata si 93 tadi ya. Iya, Pak. Real untuk yang desimal. Kalau integer untuk bilangan bulat. Ya udah hampir sih. Ada yang mau perbaiki? Masih ada yang kurang dikit. Apa? Yang integernya benar bilangan bulatnya. Nanti kita ini kan perjelas ya, maksudnya. Kalau yang real tadi apa tadi? Real apa tadi? Real bilangan desimal tadi gitu ya. Kalau integer bilangan bulat. Iya, Pak. Ya, ada nggak yang ini yang mau nambahkan? Ya, integer itu bilangan bulat ya. Tapi kalau
Anda mendengar istilah bilangan bulat, kadang-kadang, ya kalau kita udah enggak ya, ini untuk yang baru-baru mendengar ya, kadang-kadang dia kira bilangan bulat itu bilangan yang bentuknya bulat. 1000 ada bilangan bulatnya 00. Satu bilangan bulat nggak? Satu bilangan bulat nggak? Bulat, Pak. Iya, bilangan bulat. Jadi bilangan bulat bukan bilangan yang bentuknya bulat. Bilangan bulat itu adalah yang cara mudahnya ya, bilangan bulat itu bilangan yang tidak berkoma. Bilangan yang bukan pecahan. Makanya disebut dia bulat karena dia nggak pecahan. Lah, bilangan pecahan itu apa, Pak? Memang ada bilangan yang pecah. Jangan dibayangkan kayak kaca pecah ya. Kaca pecah. Oh, ada bilangan pecahan. Berarti ada bilangan yang jatuh lalu jadi pecah. Nah, kan jadi ngawur kan pengertiannya. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang berkoma, bilangan yang boleh berkoma. Nah, cara mudahnya begitu. Tapi kalau ada bilangan, oh ini bilangannya nggak boleh berkoma, harus pas dia. Nah, itu namanya bilangan integer, bilangan bulat. Nah, bilangan real itu semua bilangan, termasuk bilangan integer, termasuk bilangan pecahan gitu. Bilangan real. Artinya di dalam bilangan real itu boleh bilangannya berkoma. Fungsi berharga real yang didefinisikan pada ruang sampel. Nah, ini yang kalimat ini lebih mudah digambarkan di sini. Nah, jadi ini ruang sampel, ruang sampel ya. Yang ada S1, S2, S3, S4, S5 gitu ruang sampel ya. Ingat ya, ruang sampel ini merupakan kejadian yang mungkin terjadi, yang kita bisa hitung pakai permutasi atau pakai kombinasi. Ada berapa kemungkinan yang terjadi? Nah, itu namanya ruang sampel. Nah, kalau di sini dicontohkan 4 aja. Kayak melempar mata uang, kalau kita lempar sebuah mata uang, ada berapa kemungkinan yang terjadi? Ada 2. Maka ruang sampelnya 2. Gitu. Di ruang sampel itu semua kemungkinan yang terjadi. Tergantung kasusnya, saya mengingatkan lagi ya, karena kan kita sudah bahas permutasi dengan kombinasi. Tergantung kasusnya, bisa dihitung secara permutasi, bisa dihitung secara kombinasi. Tergantung kasusnya juga bisa dihitung secara permutasi berulang, bisa permutasi yang tidak boleh berulang. Sama ya, kombinasi juga ada yang berulang, ada yang non berulangan. Nah, itu tergantung kasusnya nanti. Tapi ruang sampel itu kita hitung gitu, kita bisa hitung ada berapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itulah ruang sampel. Nah, ruang sampel itu nanti dikaitkan dengan satu bilangan, dengan angka gitu. Angka dalam ini diwakili oleh R. Nah, angkanya itu boleh bilangan real, berarti di angkanya nanti boleh bisa jadi berkoma. Makanya umumnya nanti angka itu nanti adalah peluang ya, nilai peluang kan boleh berkoma dari 0 sampai 1. Nah, ini contoh melempar mata uang. Contoh melempar mata uang. Nah, variabel X nilainya bisa 0 bisa 1, di mana 0 mewakili gambar, 1 mewakili angka. Nah, karena variabel X dia menyimpan angka 0 dan angka 1 ini, maka inilah yang disebut variabel random. Variabel random itu variabel yang menyimpan nilai kemungkinan. Nilai kemungkinan. Bukan probability, tapi nilai yang mungkin. Ya, ketika ruang sampel itu diubah menjadi nilai, di mapping ya. Nanti disebut dengan X ya ini. Di mana ruang sampel di mapping dengan nilai real. R ini mewakili real. Ya, seperti ini nanti. Nah, jadi nanti ini dari ruang sampel kan jadinya ada random, variabel random. Nah, dari variabel random ini nanti kan muncul P besar ya, probability ya, yang minggu lalu kita bahas ya, probability. Nah, probability itu kemarin sudah kita bahas nilainya dari 0 sampai 1. Nilai 0 kalau probability-nya kita anggap nggak mungkin. Ya, kemungkinannya tidak mungkin terjadi ya, even nanti namanya. 1 kalau pasti terjadi. Tetapi probability itu umumnya nilainya berada di antara 0 dan 1. Untuk kasus mata uang, peluang munculnya gambar ya, bukan angka ya.
sisi gambar kalau kita lempar mata uang, peluangnya adalah setengah. Kasus dadu ya, kemarin kita juga ada contohkan kasus dadu. Untuk peluang munculnya angka 3. Munculnya angka 3 pada dadu, peluangnya adalah peluangnya berapa? Kalau dadu, untuk munculnya angka 3, kalau sebuah dadu kita lempar, munculnya angka dadu, peluangnya adalah 6 ya, Pak. Ya, 1/6. Ya. 1/6. Oke. Nah, kalau Anda mau baca-baca lebih jauh tentang parabel random, di luar dari yang sudah saya jelaskan tadi, silakan baca di sini. Klik aja di sini ya. Saya klik lah. Nah, kan gitu ya. Nah, pakai Jupyter bisa langsung. Nah, nanti Anda baca-baca ya kalau ingin lebih jauh. Oke, itu yang pertama, parabel random. Yang kedua, parabel random itu ada yang discrete, ada yang kontinu. Ya. Ada yang discrete, ada yang kontinu. Nah, ini harus jelas bedanya. Apa bedanya variabel yang discrete sama yang kontinu? Ini harus ada cara yang mudah juga untuk memahaminya. Nah, ini ada gambar. Ini contoh gambar, ini variabelnya discrete. Ini yang sebelahnya kontinu. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan ini bedanya? Pakai kalimat. Apa bedanya ya? Yang gambar warna coklat sama yang biru? Apa bedanya discrete sama kontinu? Itu juga termasuk jenis data ya. Pada statistik, kalau datanya berbentuk angka ya, kalau datanya berbentuk kuantitas, maka angkanya itu ada yang discrete, ada yang kontinu. Apa bedanya? Apa yang bisa menjelaskan dengan sederhana? Beda discrete sama kontinu. Bisa saya besarin ya, pakai zoom. Besarinnya zoom apa ya? Oh, ini ada. Apa bedanya? Ya, Pak, kalau misalkan discrete itu maksudnya datanya digambarkan dalam angka yang bulat ya Pak, kayak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan continuous, datanya digambarkan kayak secara interval gitu Pak, 1, 5, 10. Terus ya, kalau yang saya lihat ya. Nah, kalau misalkan yang discrete dia berbentuk kayak diagram batang. Kalau misalkan yang continuous kayak statistik gitu Pak, biasa. Ya, mungkin yang continuous ya. Saya perbaiki dikit ya. Kalau yang discrete, ya bilangan integer termasuk bilangan discrete. Nah, itu benar ya, boleh. Tapi nanti ada nanti cara sederhana melihatnya. Nah, kalau yang yang continuous, contohnya ya bilangan real tadi, bilangannya boleh berkoma itu memang continuous. Nah, tapi begini, cara yang lebih enaknya ya, biasanya orang membedakannya gini. Kalau kita punya banyak angkanya kita urutkan. Ya, angkanya kita urutkan. Kalau di antara angka itu, di antara angka yang ada, di antara angka yang itu tidak ada angka lain, itu namanya discrete. Ya, misalkan kita menyebutkan jumlah anak. Jumlah anak kamu berapa? 3. Yang sebelahnya ditanya lagi, kamu 5. Yang lain 4. Oh, berarti cuma jarak setingkat ya. Yang 1 3, yang 1 4. Nah, 3 dengan 4 dalam hal jumlah anak itu disebut discrete. Kenapa? Karena angka di antara 3 dan 4 nggak ada lagi, nggak boleh. Kan nggak boleh ya secara angka ya, nggak boleh kita mengatakan jumlah anak kamu berapa? 3,5. Nah, itu kan nggak ada. Karena di antara 3 dan 4 kan setengah. Nah, jadi data yang kita sebutkan dalam bentuk angka, ya, kalau di antara angka-angkanya itu
tidak ada lagi angka yang lain, tidak boleh dari angka-angka yang di dalam apa? Di dalam ringnya ya, tidak ada angka pertengahannya, tidak diperbolehkan gitu ya, angka pertengahannya. Maka itu disebut diskrit ya. Diskrit itu kan artinya dia terpisah-pisah. Nah, gitu. Nah, ini kan terpisah-pisah. 1 dengan 2 ada pemisahnya, makanya disebut diskrit. Kenapa? Karena nggak boleh ada angka di antara 1 dan 2. Nah, disebut dia diskrit. Tetapi ini ada angka 1 sampai 5. Nah, ini dia lihat, ini continue dia. Continue itu maksudnya nggak ada yang terputus. Boleh nanti 1,1 atau mungkin di sini 4,9, 3,12. Nah, di antara bilangan ini bisa ada bilangan yang lebih kecil lagi, kita perkecil gitu. Nah, itulah yang namanya nilainya continuous, atau kalau disimpan ke variabel namanya variabel continuous. Ya sebenarnya gitu aja membedakannya. Nggak perlu ini repot ya. Antara yang diskrit sama yang continuous. Jadi diskrit itu ya diskrit itu artinya kan terpisah-pisah ya. Arti diskrit itu. Kalau continue artinya lanjut. Artinya lanjut. Continue, nah, continue kan lanjutkan. Jadi ini lanjut terus ini angkanya nggak patah-patah gitu. Kalau ini kan ada patah, ada ini kosong, ada lagi kosong, ada lagi kosong. Itu namanya diskrit. Ya, gitu aja membedakannya. Sehingga nanti ada ini di mana? Ada apa namanya? Ada ini, ada probability. Ada distribusi probabilitas yang bersifat diskrit, ada yang bersifat continue. Kenapa? Karena variabel randomnya juga ada 2. Ada variabel random diskrit, ada variabel random continue. Gitu. Oke, tentang variabel ini sudah ya. Jadi kita tentang variabel random sudah. Baik definisinya, contohnya maupun ini ya. Ada yang variabel random diskrit, ada yang continue. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Nah, kita lanjut ke distribusi ya. Distribusi. Nah, ini kata-kata distribusi dulu. Nah, kata-kata distribusi kita sudah pernah pakai waktu kita membahas distribusi frekuensi. Kapan ya distribusi frekuensi itu? Pertemuan kedua atau ketiga ya, kita membahas namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu kan untuk melihat jumlah ya modus ya. Kalau modus itu kan terbanyaknya. Tapi kalau distribusi frekuensi kita mau melihat setiap item data yang sama, yang mungkin item data kita ada 100. Dari 100 itu kan ada beberapa yang sama. Nah, berapa jumlahnya? Yang sama-sama itu. Misalkan kita dari 0 sampai 100. Yang 3 berapa? Yang 5 berapa? Yang 50 berapa? Kemudian dibuatkan gambar grafisnya. Dibuatkan gambar grafisnya dalam bentuk jumlahnya tadi. Jadi jumlahnya tadi itu yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi kemunculan sebenarnya. Nah, itu. Diagram yang kita gambar berdasarkan jumlah seperti itu, yaitu namanya distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi. Kemarin contoh kita apa ya? Distribusi frekuensi. Misalkan nilai Anda yang mengikuti kuliah ini ada ya, yang mengikuti kuliah ini misalkan ada 30 orang. Saya pakai ini. Apa ya? Saya ganti pakai. Nah, saya pakai. Kelihatan nggak ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Yang kelihatan putih ya? Ya, Pak. Ya. Nah, ya. Misalkan Anda yang mengikuti kuliah ini 30 orang. Nah, nanti kan dari 30 ini kan ada yang dapat nilai A, ada yang B, ada yang B. Ini kalau ini urutan Anda gitu ya. Ini urutan pertama, urutan kedua. Ya, terus ini nanti ada yang A lagi, ada yang C, ada yang C, ada yang E lagi, dan seterusnya gitu.
nilainya kan beragam. Nah, ini nilai ini dalam posisi sekarang ini nilainya masih random dia, maksudnya random. Kita nggak tahu mau berapa. Gitu. Dalam hal secara alamiah ini bersifat random deh. Sifat random ya. Nah, ini nilai-nilai ini kan kita bisa hitung dari 30 itu nilai A berapa. Misalkan nilai A jumlahnya 8 orang. Nilai B berapa? Misalkan nilai B jumlahnya 15 orang. Nilai C berapa? Nilai C misalkan 12 orang. Nilai D berapa? Nilai A berapa? Atau mungkin Anda sekarang ada A- gitu ya. Ada B-, ada C+ gitu. Ini misalkan 7 orang. Ini misalkan berapa ini lagi? Kan 30 ya? Lebih ya? Lebih ya. 15. Banyak kan 30. Ini sudah 42. Nah, katakanlah ini nanti 50 orang. Nah, ini kan total 50. Nah, ini kalau kita buat grafik seperti ini, dari sini, ini kita buat E, ini nanti ada yang begininya. Nah, sini nanti D, sini nanti C, sini B, sini A, E, D, C, B, A. Nah, ini kan bisa kita gambar yang E berapa? Yang E 7, katakanlah 7 di sini. Nah, yang E 7. Yang D 8 agak naik dikit. Yang C 12. Yang B 15. Yang A 8. Sehingga ini kalau kita gambarkan dia jadi bisa begini. Nah, jadi begini gambarnya. Kalau dalam bentuk diagram batang. Ini namanya distribusi frekuensi. Inilah namanya distribusi frekuensi. Berarti bisa memperlihatkan distribusi dari jumlah setiap item. Berarti E jumlahnya 7D gitu. Tapi dalam bentuk gambar. Kalau ini nanti dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel frekuensi, ada distribusi frekuensi. Oke. Nah, sekarang ada distribusi probabilitas. Nah, kalau distribusi probabilitas yang berada yang berada ininya, ini nilai ini bukan nilai jumlah, bukan nilai frekuensinya berarti, tapi nilai P-nya. Nilai P itu apa? Nilai probabilitasnya. Di mana nilainya adalah dari 0 sampai dengan 1. Nilainya dari 0 sampai dengan 1. Jadi distribusi probabilitas itu adalah nilai di mana seperti halnya distribusi frekuensi, cuma frekuensinya itu digantikan oleh probabilitas. Ya, ini kalau di buku ya disebutkan is the mathematical function that gives the probabilities of occurrence of different possible outcome for an experiment. Jadi fungsi matematik yang nilai yang mau dilihat itu adalah nilai probability-nya, probability setiap itemnya. Nah, tentu dalam ini item yang berbeda ya dari hasil percobaan. Nah, ini contoh kasus. Ini yang paling sering digunakan di banyak buku yang lagi menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Ini kasusnya sering seperti ini. Ini memang enak ini, contohnya sangat pas ya. Ini adalah dadu, dadunya 2. Jadi sekali lempar itu dadunya 2 buah. Lempar sekali dadunya 2 buah. Nah, dari dadu yang 2 buah itu, ya, setiap dilempar itu misalkan angka yang muncul 1 sama 5. Kalau yang muncul 1 sama 5 itu dianggap 6. Berarti jumlahnya. Nah, jumlahnya. Nah, ada berapa saja gitu kalau kita jumlah-jumlahkan kalau ada 2 dadu. Kalau ada 2 dadu, hasil penjumlahan angkanya ada berapa? Ayo. Dadu kan angkanya 1 sampai 6. Berarti kalau dadunya ada 2, setiap yang muncul 2 itu kalau angkanya kita jumlahkan ada angka kemungkinannya berapa saja. Nah, kita membuat S-nya ini.
Halo, masih dengar? Masih ya? Halo? Kok nggak ada yang nyaut? Masih, Pak. Masih ya? Iya. Ini berarti ini saya pakai ini lagi ya. Saya hapus. Mana hapus? Clear all. Nah, jadi ini dadu. Nanti dadu kita lempar. Saya lempar misalkan ini 2 ya. Yang muncul ini dengan ini. Nah, ini disebut berapa nanti? Ini disebut berapa nanti? Halo? Ini disebut berapa? Jumlahnya ya, sum ya, jumlahnya. Berarti ini disebut berapa ya? Disebut berapa? 3. 3, ya gitu. 3. 3. Jadi ini kan 1 dengan 2, jadinya 3. Nah, itu ada berapa kemungkinan? Bisa di sini 1, di sini 1, bisa sini 1, sini 2, kan gitu ya. Bisa sini 1, sini 3, di sini 1, di dadu yang kedua 4, 1, 5, 1, 6. Kan gitu ya. Yang kedua, bisa 2 di sini 1, 2 di sini 2, nah, kan gitu kan. Nah, ini semua angka-angka ini kalau kita satukan dengan sistem kombinasi ya jumlahnya, ada berapa kemungkinan? Ini ruang sampelnya, ada berapa kemungkinan? 0 ada nggak? 0. Mungkin nggak yang di sini nanti muncul hasilnya di sini 0, mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya. 1 mungkin nggak? Mungkin. Kalau 1 berarti 0 di sini kosong. Iya, ya. Berarti yang pertama berapa? Yang 2. pertama berapa? 2. Ya, 2 dulu. Habis 2? 3. 3 itu apa? Ini yang sekarang itu 3. Ini 1, 2 sama 2, 1 dianggap sama ya. Berarti ini cara menghitungnya Anda pakai kombinasi. Kombinasi. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Nah, ini yang paling besar berapa nanti kemungkinan ini? Ini dengan ini yang paling besar berapa? 12. 12 ya. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena 2 sampai 12. Ya. Oke, lepas lagi. Ya, itulah dia yang di sini nanti. Nah, inilah dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sementara untuk muncul angka 2, kemungkinannya kan ini ya. Di sini 1, sini 1. Untuk muncul angka 3, kemungkinan yang 1, 1, 2 atau 2, 1. Untuk muncul angka 4, 1, 3, 2, 2 atau 3, 1. Nah, ini peluang ini kan bisa kita hitung ya. Apa yang paling mungkin, yang paling besar peluang muncul itu angka berapa? Jumlahnya berapa yang paling besar kemungkinan muncul? Kalau melihat dari gambar ini. 7. 7 ya. Kenapa? Karena 7 bisa 61, bisa 52, bisa 43, ya, bisa 34, bisa 52, bisa 16. Jadi dia karena paling banyak ininya, eventnya ya, kejadiannya yang mungkin dia untuk terjadi, maka ya peluangnya makin banyak. Dia berapa? Karena dia jumlah totalnya kan 36 ya, kemungkinannya 36, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 36. Jadi ini angka 7, peluang terjadinya muncul jumlahnya 7 itu 6 dibagi 36, berapa? 1/6. Ini dia 1/6. Nah, munculnya yang ini berapa? 8, munculnya 8 sama 6. Ini 5/36. Nah, begitu selanjutnya yang jumlah 10 1/12. Yang 11 1/8, yang 12 1/36. Nah, 1/36 itu 0,02. Nah, ini peluang. Ini ya P ya, P besar peluang. Nah, peluang.
Hasil perhitungan dari sini. Nah, maka apa tadi? Distribusi probabilitas adalah ini gambar ini. Nanti yang di sini ke atasnya itu jumlah kemungkinan dia untuk muncul. Nah, jadi secara teori probabilitas, distribusi probabilitas untuk melempar dadu itu seperti ini. Nah, distribusi seperti ini. Gambarnya. Ya, gambarnya naik begini. Naik, nanti turun lagi nanti. Kalau yang di urutan ini adalah urutan jumlah dari angka yang muncul. Nah, itulah distribusi probabilitas. Jadi berbeda dengan distribusi frekuensi. Kalau distribusi frekuensi yang di sini, ini jumlahnya. Ya, ini jumlahnya. Sedangkan kalau distribusi probabilitas, ya, yang di sini itu peluangnya, P-nya. Ya, makanya kalau yang distribusi frekuensi di sini F ya frekuensinya. Kalau ini P itu apa peluangnya? Itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Ya, distribusi probabilitas. Nah, orang biasanya yang cara mudah mencontohkannya pakai dadu. Oke, nah kita mau percobaan dengan program pakai Python, ya, teori-teori tadi. Nah, kalau dengan Python ini contoh yang dadu tadi. Yang dadu tadi. Nah, ini programnya, yang program-program utamanya ya, yang pertama ini untuk mewakili 2 dadu. Ini dadu 1, dadu 2. Kita pakai perintah random seperti kemarin ya, waktu kita lagi percobaan dadu, randomnya kan bisa dari 1 sampai 6. Berarti ini perintah untuk simulasi random simulasi variabel random untuk dadu 1. Ini simulasi random untuk dadu yang kedua. Kan dadunya ada 2 ya. Kita lempar gitu, dadunya ada 2 kita lempar. Nah, kita mau melemparnya berapa kali? Karena ini percobaan, kita harus ada jumlahnya. Kalau ini kan perhitungan teori, ini kan percobaan. Maka kita harus sebutkan jumlahnya n kali. Nah, n-nya disimpan di sini. Ini contohnya jumlahnya 10.000 kali. Nah, ini bisa diganti-ganti nanti. Mau Anda jumlahnya berapa ya? Misalkan ini saya kecilin cuma 1.000 gitu ya. Nah, kemudian yang angka tadi, angka sampel tadi, S tadi ini, X ya. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tadi yang X tadi, X. Nah, sedangkan nanti kejadiannya, ya kejadian berapa kali kita simpan di E nanti. Nah, inilah yang kita lakukan, misalkan kalau N-nya 1000, berarti ini 1000 kali. Ini for I dari I sampai 1000 kali. Nah, ini kita melakukannya sampai 1000 kali. Oke. Nah, inilah yang kita lakukan percobaan. Kalau 1000 kali, nah kalau 1000 kali nanti setelah programnya ini kita jalankan ya, kita coba 1000 kali, ini kan nanti dihitung ya. Dihitung berapa dari 1000 itu berapa yang muncul angka penjumlahannya 2, berapa yang muncul penjumlahannya 3, berapa muncul penjumlahannya 4. Nah, begitu. Ini nanti yang dicetak. Ini nilai X-nya, nilai X ini 23 sampai 12. Ini nilai terjadinya X. Jadi terjadinya X kalau kita coba 1000 kali, berapa kali nanti setiap X terjadi. Nah, ini nilai peluangnya. Nilai peluang yang rumusnya ini tadi, 1/12. Nilainya adalah jumlah kejadiannya dibagi jumlah total. Kalau ini dalam hal ini nanti jumlah kita melempar dibagi dengan jumlah terjadi, E dibagi jumlah kita melemparkan berapa kali. Oke, ini nanti Anda jalankan aja ya. Kalau dijalankan, nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita melempar 1000 kali, ini dia 1000 kali. Jadi waktu kita lempar 1000 kali, yang pertama muncul jumlahnya 6, kedua 9, ketiga 3, 8. Ini ada 1000 angka. 1000 angka. Nah, yang 1000 angka ini kita hitung. Kita hitung ternyata yang 2 peluangnya ya, angka 2 munculnya 0,025. Yang setelah 2 tadi berapa? Ini kan 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini peluang 2, peluang 3, peluang 4, peluang 5, peluang 6, dan selanjutnya. Nah, dari percobaan ini kita bisa gambarkan. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu dalam bentuk distribusi frekuensi. Ini ya, kalau kita lihat grafisnya ini pakai Seaborn. Pakai Seaborn perintahnya displot. Ini array sum, ini berarti
ini kan cuma menghitung jumlahnya tadi. Ini kan jumlah frekuensi tadi ya. Ini array sum, letaknya di sini. Nah, kita letakkan di sini. Jadi dia menghitung setiap muncul angka itu nanti disimpan di variabel array sum. Yang 1000. Ini yang 1000 itu ditampung di sini 1000 semua. Nah, ini kalau kita pakai displot, ini dia langsung menghitung distribusinya, jumlahnya ya. Kalau dijalankan, ya udah tadi. Oh, yang ini belum ya. Ini kalau dijalankan, kita jalankan. Ya, tunggu. Jadi kenapa pakai Seaborn? Karena tampilannya agak bagus ya. Pakai ini juga bisa ya, pakai Matplotlib ya. Ada dua ya untuk menggambar-gambar di membuat grafik. Di Python bisa Seaborn, bisa Matplotlib. Kita cobakan dua-dua. Oke, masih proses, kita tunggu. Ya, ini dia grafisnya. Ini kalau Anda lihat mirip nggak sama ini? Ini kan teorinya. Teorinya begini. Tapi pas kita lakukan percobaannya 1000 kali begini. Nah, ini dia. Coba, biasanya ini kalau kita naikkan ya, ini kan 1000 tadi. 10.000. Biasanya gambarnya tambah mendekati teori ya. Coba. Oke. Nah, ini dia. Ini kalau 1000 kali, lihat. Semakin mirip dia. Ini termasuk variabel discrete karena 2, 3, 4. Nah, 4,5 nggak ada kan di sini. Nah, ini baru distribusi frekuensi. Ya, ini kan frekuensi. Tapi kalau kita gambarkan dalam bentuk distribusi probabilitas, maka yang kita gambarkan X dengan P. X ini nilai R tadi ya, nilai 24 sampai 12 tadi. P itu nilai peluangnya. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk ini apa, bar ya. Nah, ini seperti ini, lihat ini. Lihat ini, distribusinya ya, ini teorinya. Nah, waktu prakteknya bentuknya seperti ini. Ya, mirip ya. Karena jumlah percobaannya seperti yang di pertemuan minggu yang lalu ya, kita sudah menyimpulkan semakin banyak percobaan akan semakin mirip dengan teori probabilitas hasilnya. Nah, percobaan itu kan observasi ya, eksperimen langsung pada kenyataan. Nah, itu kalau dicobakan teori probabilitas itu akan terbukti gitu. Ya, terbukti. Jadi terbukti itu syaratnya ya percobaannya harus semakin banyak. Ya, semakin mirip ya. Ini baik distribusi frekuensinya maupun distribusi probabilitasnya. Nah, begitu. Nah, ini contoh distribusi probabilitas yang discrete. Nanti. Nah, kalau yang continue, nanti ini ada beberapa hal yang yang harus ada ikut baca nanti ya. Jadi pada distribusi probabilitas yang continue, kan tadi variabel ada discrete, ada continue. Kalau yang continue nanti ada istilahnya ada RPS ya, random variables. Kemudian ada PDF, probability density function, ya, ini fungsi untuk melihat kepadatan, nilai kepadatan probabilitas luas kalau secara di matematiknya nanti nama integralnya nanti luas di satu daerah dari probability itu berapa. Kemudian ada kumulatif distribution function, ada survival function, ya, ada percent point function, ada inverse survival function. Nah, kemudian nanti ada yang disingkat dengan MVSK ya, mean variance, skew, dan kurtosis. Nah, itu nanti ya. Nah, ini nanti jadi tugas Anda. Jadi tugas Anda pada minggu ini nggak buat program ya. Anda mencari ini aja. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Ya, ini banyak nanti. Silakan Anda cari yang paling mudah Anda pahami. Jawabannya nanti langsung Anda tulis di ini ya. Langsung Anda tulis di Word aja ya. Nanti Anda upload ke tempat yang biasa. Tugas kita ya. Nah, Anda pada modul ini Anda cuma mencoba aja ya. Coba. Oke, yang pertama kita tentang probabilitas kontinu yang pertama.
Jadi yang distribusi probabilitas yang kontinu. Nah, ini kita bahas ada yang uniform. Ya, yang uniform ini rata dia. Jadi untuk semua nilai R ya, nilai X itu nilainya sama gitu. Uniform ya kalau dijalankan. Ini dia. Ini contohnya ya. Ini. Jadi rata dia nilainya sama. Jadi kalau Anda mendapati grafis, ya apakah itu distribusi frekuensi maupun distribusi probabilitas yang untuk semua nilai X itu nilainya hampir rata. Hampir rata itu namanya distribusi yang bersifat uniform. Nah, tapi yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, itu namanya distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi angkanya kalau sangat rendah, nilainya rendah. Semakin naik angkanya nanti kemunculannya akan semakin tinggi. Sampai nanti ada yang kemunculannya paling tinggi. Setelah muncul nilai paling tinggi, nanti turun lagi ke nilai yang paling rendah tadi. Nah, dan ini biasanya simetris. Sehingga kalau digambarkan pakai diagram box plot ini seperti ini nilainya simetris. Kiri dengan kanan. Minimum maupun maksimumnya. Nah, nilai-nilainya ini ya nilai Q1 ya ini nilai Q1 ini kan nilai kuartil pertama ya, nilai kuartil pertama dari nilai rata-rata ya, dari nilai median. Q3 ini kuartil kedua, kuartil ketiga. Nah, ini nilai tengahnya ini kan kuartil kedua. Jadi ada Q1, Q2, Q3 ya. Kalau kita membahas masalah kuartil. Nah, biasanya nilai kuartil itu, nah kalau kita pakai ini tadi ya, kan distribusi normal itu seperti ini. Nah, begini, kita lihat ini. Ini simetris ini, seperti gambar lonceng ini. Seperti gambar lonceng. Nah, ini Q1 dengan Q3. Q1 dengan Q3 ini nilai kepadatannya tadi ya, nilai PDF-nya ini 50% nih. Dari semua ini, kalau ini luasnya sebesar ini, yang daerah Q1 dengan Q3 saja ini 50%. Sisanya nanti di kiri 24,65% itu merupakan bagian dari yang untuk apa? Yang nilai yang ini nilai minimum ya, dari nilai minimum ke Q1 24,65%, dari nilai Q3 ke nilai maksimum itu juga 24,65%, sehingga dia simetris. Itulah keunikan dari distribusi normal. Sebenarnya ini contoh distribusi normal ya. Ini bisa kita contohkan, ini termasuk normal ini, karena dia simetris. Simetris kiri kanan, dan apakah nilai density-nya nanti memenuhi ini, angka 50% ini nanti bisa diuji. Ya, bisa diuji. Nah, kalau dilihat dari standar deviasi, biasanya orang ini ada angka-angka juga yang angka unik gitu ya, angka yang cukup anti pada distribusi normal. Pada distribusi normal nilai rata-rata ke nilai ini standar deviasi, standar deviasi, kemudian atau ke nilai yang ke nilai rata-ratanya di bawah dari nilai standar deviasi satu dikali nilai standar deviasi. Jadi nilai standar deviasi ini yang ke kanannya yang plus 1 nilai standar deviasi, dan ini kurang 1. Ini nilai kepadatannya, nilai luas daerahnya ini 68,27%. Ya. Berarti ini yang kalau kita dalam bahasa menyebutnya pada umumnya. Nah, ini pada umumnya seperti ini pada umumnya. Ini kalau mahasiswa nilai B dan nilai C. Nah, nilai B dan nilai C itu berada di sini. Nanti yang di tengah-tengah ini nilai A. Jadi ini mungkin nilai C, ini nilai ya, ini nilai C, ini nilai B, ini nilai D. Nah, nilai D. Ya, jadi kurva yang seperti ini disebut kurva normal. Kadang-kadang disebut juga kurva ini ya, Gauss ya, disebut juga distribusi Gauss. Gauss itu yang pertama membahasnya ya, Gauss, distribusi Gauss. Oke, nah ini kalau kita dengan percobaan ini. Jadi kalau di Python udah ada library stats ya. Nah, ini dia. Ini langsung menghasilkan distribusi normal.
Nah, ini kalau angkanya makin banyak, ini kan cuma 1000 ya. Kalau saya buat 10.000 makin memperlihatkan distribusi normal. Nah, makin bagus. Kalau ini saya tambah lagi angkanya, makin bagus ya. Wah, ya, makin kelihatan distribusi normalnya makin sempurna. Oke, ini masih dalam frekuensi nih, ini jumlah ya frekuensi. Nah, ini kalau dalam distribusi probabilitas nanti sama ya, seperti ini, sama ya. Ya, kalau di sini ditentukan mau standar deviasinya berapa ya, atau nilai variannya. Oke, nah kemudian nanti ada cara kita untuk menghitung apakah sebuah grafis yang mau kita uji memenuhi syarat untuk disebut distribusi normal atau enggak. Nah, ini contoh rumusnya ya. Kalau ini kan ini udah jelas distribusi normal ya. Ini diuji, nah ini katanya iya, true gitu. Yang ini tadi ya. Nah, kemudian di Python ada fasilitas untuk menghasilkan nilai random, tapi nilainya nanti dalam bentuk distribusi normal. Nah, dengan perintah norm ya, norm. Random variable variance tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini distribusi normal tapi kelihatan masih patah-patah. Ini kalau mau tadi seperti tadi ini dinaikkan ini angkanya. Katakanlah jumlah percobaannya ya dinaikkan seperti tadi di atas. Nah, masih normal ya. Kurang saya tambah. Oh, ini karena angkanya dari deviasinya ya, standar deviasi. Nah, oke. Itu pembahasan kita minggu ini. Nah, kalau Anda mau belajar lebih lanjut, nanti silakan baca link-link yang saya berikan di sini maupun di atas tadi. Ya, tugas Anda cuma ini ya. Jadi nanti jawabnya langsung aja di sini. Di titik-titik ini langsung ada jawab. Sekaligus sambil mengumpulkan ini. Salah saya tadi ya, bukan pakai Word ya. Langsung jawab di sini. Langsung jawab di sini. Misalkan ini RPS apa, nanti Anda tulis di sini. Ya, boleh jadi 2 baris deh. Oke, ada pertanyaan? Ada absen nggak ya? Udah ya? Ada pertanyaan? Ya, di daerah saya hujan. Mungkin di daerah Anda hujan juga. Ada yang hujan nggak sekarang? Mendung, Pak. Mendung ya? Wah, saya udah hujan ini. Iya. Ada pertanyaan? Nah, biasanya ini dia data kita, kalau kita punya data, tadi saya udah ada ngambil data ya. Ini coba saya cari dulu ya data saya. Ini. Saya tadi ngambil data nilai Anda ya. Nilai mahasiswa saya masukkan dulu ke sini ya. Ya, menggunakan saya ambil aja sini. Nah, ini kan data mahasiswa ya. Data nilai ya, nilai Anda tadi. Nah, ini nilainya ini nilainya saya ambil ini pakai pandas ya, ini nilainya saya jalankan. Jadi nilai ini nilai mahasiswa ini ada berapa ya nilai? Ada pakai apa ya? Pakai info ya. Ada 4.600 nilai. Ya, ada 4.600 nilai yang dari nilai itu ini kalau kita lihat ya. Kalau saya lihat pakai apa ini? Pakai head ya. Saya lihat sebagian dulu. Seperti ini. Ini kena saya urutkan jadi E duluan yang muncul ya. Kalau yang pakai tail, itu kan nilai-nilai terakhir ya. Nilainya, wah ini baru nilainya di bawah nilai A. Nah ini kalau kita lihat secara apa? Kalau kita mau melihatnya secara frekuensi, nilai A jumlahnya berapa, nilai A berapa, nilai B berapa, pakai apa? Ayo. Kalau DF saja, ini saya jalankan, ini kan nilai semua nilai. Nah, ini kan ada nilai huruf ya.
Saya mau tahu yang nilai hurufnya A jumlahnya berapa, B berapa, C berapa. Atau bisa juga angka ya. E itu kan 0 ya. A itu 4. Nah, jadi di Python kalau kita ingin melihat satu item saja, kita bisa tulis di sini pakai kurung siku misalkan n angka. N angka. Ini kalau saya jalankan. Nah, ini yang kelihatan cuma nilai angkanya saja. Supaya yang kelihatan cuma ininya. Supaya dari sini saya mau melihat distribusi frekuensinya. Nah, kalau mau melihat distribusi frekuensi, ya pakai PLT history. Nah, kita langsung aja nih ini nanti ini kan ada 0 misalkan ini 4. Nanti langsung sama perintah his ini dia jadiin berapa jumlahnya yang 0-nya. Jadi PLT history ini langsung saya ambil ini nilainya. Saya letakkan di sini. Ini saya letakkan di sini nih kalau saya jalankan. Dari sini distribusinya kelihatan nih. Yang 0 jumlahnya 60. Yang 4 berapa ini nanti? Nah, ini ada angkanya ini. Yang 4 berapa gitu. Jadi distribusi nilai mahasiswa Unsada dari tahun 2004 sampai sekarang itu distribusinya seperti ini. Distribusinya seperti ini. Coba kalau saya tanya ini menurut Anda ini distribusinya apa ini? Normal atau uniform? Karena kan kita baru bahas 2 ya. Ini distribusinya normal atau uniform? Pak, maaf Pak, tampilan layarnya belum ada Pak. Loh. Ya, dari tadi saya ini. Ya. Dari tadi ya nggak ada layarnya. Ya Pak. Ya udah. Ya ini distribusi nilai mahasiswa Unsada dari 0E dan berarti 04 berarti A. Nah, kalau digambarkan distribusinya seperti ini. Nah, ini distribusinya apa menurut Anda? Distribusi normal atau pop? Atau uniform ya? Ini lebih mirip kemana? Lebih mirip kemana? Kalau normal, dia begini dia, naik dia kayak lonceng gini ya, begini, kayak gunung deh. Kalau uniform dia seperti yang, ini dia rata dia, uniform dia rata. Nah, kalau ini Anda lihatnya cenderung seperti apa ini nilai kita? Ada nggak yang bisa beri jawaban? Kemudian kalau saya tambahkan tahunnya ya di sini ya. Tahunnya ya. ID periode. Misalkan tahun 2022. 2022 ini maksudnya 2020 genap yang lalu ya. Nah, ini gimana ini? Coba. Ya, ini kita simpan di variabel dulu ya. DF 2022. Supaya jangan terlalu panjang ya. Ini saya masukkan ke sini history. Ini masih salah ya. Oh, sama dengannya 2. Kalau 2022 seperti ini. Ini berarti C ini ya. C-nya banyak. Ini 600, ini 30. Ya, lebih mengarah kemana ini distribusinya? Normal nggak ini? Distribusi normal nggak ini? Halo?
Distribusi normal nggak? Ya, kalau normal dia seperti ini. Turun, nanti dia naik, ya naik. Cuma ini yang A-nya banyak. Ya. Nah, ini dia anehnya kita ini di sini. Ini A-nya naik. Semestinya kalau ini turun, kalau di sini naik, ini kan naik ya. Nah, kalau ini turun terus, ini bisa kita katakan mirip ya dengan distribusi normal. Cuma nilai kita ternyata di sini A-nya, wah, A-nya naik di sini. Berarti ini kurang normal karena ini tahun 2020 ya. Nah, ini 2020 pandemi ya, nilai Anda kan agak tinggi ya. Coba saya mundurkan ya. Nilai tahun 2018 genap. Wah, tetap ya nilai A-nya banyak ya. Ya, oke. Ya, itulah contoh nanti kegunaan distribusi, kita bisa melihat ini ya, normal atau tidaknya data yang